sebab Dia dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami diberikan kesempatan untuk kami bisa lagi beribadah, semua karena Tuhan Yesus baik. Hidup kami semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah online, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada hanya sejauh doa. Dan pagi hari ini kami percaya Engkau hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah pagi hari ini Tuhan, berkati ibadah kami, mulai dari pagi, mulai dari awal sampai akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, meninggikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus, nama yang di atas segala nama, nama yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Mazmur 27 ayat 1 berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Amin. Dia adalah Allah kekuatan kita, Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Dia adalah Allah sumber kekuatan kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak rasanya Tuhan nggak kuat, katakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Percaya bahwa kekuatan dari Allah memampukan kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan roh kita untuk kita bisa menang dalam segala pencobaan. Mari nyanyikan dari awal dengan iman. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dialah Allah sumber kekuatan kita, Dialah Allah segalanya dalam kehidupan kita. Ketika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Amin. Dia yang berperang atas kita. Kita bisa melihat bangsa Israel
terbatas, namun yang berperang adalah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Daud, dia badannya kecil, dia tidak punya pengalaman berperang, namun siapa yang berperang? Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini ada yang ingin mungkin menyaksikan kebaikan Tuhan atau anak-anak ingin membacakan firman Tuhan, silakan. Shalom semuanya, ini aku akan menghafalkan Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengusir orang jahat dan orang baik. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi? Shalom. Hari ini aku akan memperkatakan Amsal 12 ayat 7. Baca aja. Jangan sini kurang 2. Nah. Shalom, hari ini akan memperkatakan Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenal Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Shalom semuanya. Hari ini aku akan memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Terima kasih. Anaknya siapa tuh? Shalom semuanya. Hari ini aku akan memperkatakan Amsal 6 ayat 23. Karena perintah adalah pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Ini aku akan mengatakan firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Terima kasih. Connect. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini aku akan membacakan firman dari Amsal 5 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Terima kasih. Haleluya. Ada lagi yang lain? Puji Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang anak-anak bacakan, anak-anak hafalkan itu menjadi rema dalam kehidupan kalian, menjadi kekuatan dalam kehidupan kalian. Suatu saat ketika kalian besar, kalian sudah bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa yang takut akan Tuhan, firman itu keluar dan memberikan kekuatan buat kalian. Ya, jadi firman Tuhan bukan hanya dihafalkan secara hafalan, tapi di rema, ya, dihidupi dan kalian perkatakan. Sama seperti Raja Daud, ya, ketika dia berperang, dia berkata dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan yang berperang atas kehidupan dia. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yaitu semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Jadi biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kalian bacakan itu menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya. Terutama buat kalian di masa depan nanti. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama, menikmati hadirat-Mu. Semua karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat waktu-waktu yang ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan Engkau Tuhan ada kekuatan yang baru. Terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita rasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya, oh selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari bersyukur atas kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Pagi hari ini kami rindu Tuhan datang kepadamu, bersekutu denganmu, menikmati setiap bait-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir pagi hari ini menjamah setiap kami, memuaskan setiap kami. Tuhan, kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang mengurapi setiap bibir mulutnya. Sehingga kebenaran firman-Mu itu Tuhan memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang beban berat, kami akan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami siap menyambut firman. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Thank you, Fit. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat semua dalam anugerah Tuhan. Pujian tadi kembali memotivasi hati kita bahwa dikatakan bahwa ku ingin selalu bersekutu dekat denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati kebaikanmu. Yang jadi pertanyaan, apakah itu keluar dari hati kita? Apakah kita benar-benar merindukan hadirat Tuhan? Nah, ini yang hanya bisa menjawab adalah hati kita sendiri. Saat kita memiliki kerinduan yang besar untuk berada di dalam hadirat Tuhan, saat kita mempersiapkan hati kita dengan baik untuk menerima kebaikan Tuhan, yaitu firman-Nya, disitulah yang cuman Tuhan yang tahu dengan diri kita sendiri. Kalau kita boleh mengingat kembali firman Tuhan di minggu lalu, Pak Tommy sempat menyinggung bahwa jadikan firman Tuhan itu makanan yang paling lezat, makanan yang menu yang paling enak gitu. Kita harus bisa, Bapak Ibu, sampai kepada titik seperti itu. Memiliki kehausan untuk berada dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bilangan orang yang ketika berada di dalam hadirat Tuhan, ketika berada dalam suasana ibadah, itu sepertinya bangku yang kita pakai itu banyak paku payungnya, nggak betah, nggak bisa diem. Kapan nih ibadah kelar? Kapan ya selesai firman-Nya? Itu bukan menikmati, itu cuman basa-basi. Tapi kalau orang yang memiliki kelaparan dan kehausan dan kerinduan akan firman, akan hadirat Tuhan, itu dia merasa tenang, nyaman, dan gak terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Karena yang dia tuju, yang dia fokus adalah
bagaimana dia menerima atau merasakan firman yang disampaikan pada hari itu oleh siapapun, oleh hamba Tuhan siapapun. Jadi hal seperti ini yang mulai harus kita bangun Bapak Ibu. Karena mungkin nanti ada masanya di mana kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Mungkin nanti ada masanya di mana kita tidak lagi bisa bersekutu secara bersama-sama. Mungkin juga ada saatnya di mana kita lagi tidak bisa duduk dengan nyaman, membaca, merenungkan firman Tuhan karena kondisi yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi biarlah di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, seperti yang pujian mengingatkan kita kembali bahwa ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan yang tidak jauh dari pujian tadi di dalam Mazmur 84. Kita akan baca semua ayatnya karena hanya ada 13 ayat. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Judulnya adalah Rindu kepada Kediaman Allah. Pemazmur menuliskan pasal ini, dia mencurahkan bagaimana rasa rindunya, bagaimana rasa keinginannya untuk tetap diam di dalam hadirat Tuhan. Untuk setiap orang yang mungkin pernah merasakan hadirat Tuhan, itu dia nggak kepengen lagi keluar, dia nggak kepengen lagi hidup di dunia ini. Dia hanya kepengen duduk dekat di hadirat Tuhan, dia hanya ingin menyembah Tuhan, dia hanya ingin mendengar suara Tuhan sampai ke titik seperti itu. Saya pernah mengalami hal seperti itu bahwa rasanya ketika saya sedang mengalami hadirat Tuhan, sedang menyembah, saya tidak ingin lagi sepertinya kembali ke dunia saya. Saya ingin menikmati bagaimana kasih Tuhan itu melawat saya, bagaimana firman Tuhan itu membasahi roh saya. Jadi di dalam Mazmur 84 ini, kita akan baca sama-sama secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu di tempat masing-masing membacakan ayat yang genap. Nanti di ujungnya, di ayat 13-nya, kita akan baca secara bersama-sama. Dimulai dari saya ayat yang pertama, Mazmur 84 ayat 1, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Silakan ayat 2. Sudah? Baik. Ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4. Oke. Ayat yang kelima saya akan bacakan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sela. Ayat 6, silakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya yang Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat dan pada Sion. 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sela. 10. Lihatlah perisai kami yang 11 ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 12. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan, Dia tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita sama-sama bacanya ayat 13 ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Amin. Pemazmur ataupun Mazmur 84 ini Bapak Ibu kembali mengingatkan kita bahwa
marilah kita semua mulai kembali kepada sikap hati untuk menghormati, untuk memiliki rasa yang begitu rindu pada hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagian kita mungkin di tempat ini berasal dari Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian barat. Kalau kita lihat ya orang-orang di daerah ya, khususnya Bapak Ibu yang mungkin sudah seusia seperti saya pernah pulang kampung saya. Jadi kalau hari Minggu itu ada lonceng gereja bunyi. Sebelum lonceng gereja, kalau di kampung saya itu orang ke gereja jalan kaki dengan kain kebaya. Jadi mereka nggak naik kendaraan karena memang di tempat saya kalau hari Minggu tidak ada kendaraan beroperasi. Jadi jalan kaki berkilometer. Jadi saya lihat waktu itu ketika mereka sedang berjalan, lonceng gereja pertama bunyi. Teng. Nah, begitu lonceng gereja pertama bunyi, itu langkah kaki mereka dipercepat. Supaya mereka bisa tiba di tempat ibadah itu tidak terlambat. Karena 3 kali lonceng gereja berbunyi. Saya kurang tahu kalau di daerah di Medan ataupun di Tapanuli itu seperti apa. Tapi saya bisa mungkin bisa rasakan orang-orang di sana pun kalau beribadah itu bergegas-gegas. Memiliki satu antusias untuk mereka datang ke rumah Tuhan. Nah sayangnya di kota besar di mana kita tinggal, itu justru orang kalau udah waktunya gereja, bahkan pemimpin pujian sudah memimpin pujian di dalam, itu orang masih pada di luar. Mereka masih pada di luar, nggak tahu melakukan hal yang nggak ngerti ke gereja itu tujuannya apa. Mereka masih di luar. Sementara puji-pujian udah dinaikkan, tapi sebagian orang ada yang masih ngerokok di luar, masih ngobrol sana sini di luar. Itu saya sering kalau pas lewat, ini kan gereja udah bunyi pujian, kok masih sebagian di luar? Mereka masih melakukan hal di mana mereka sepertinya tidak menghargai bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat di mana mereka memiliki hari untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya yang mereka kerjakan yaitu datang kepada Tuhan. Nah, pemazmur menuliskan khususnya di ayat 10 atau 10 di sini di Alkitab 10 tapi mungkin di gadget kita ayat 11. Di sini saya mau garis bawahi ayat 10-11 berbunyi demikian. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bicara pelataran Tuhan. Kalau di zaman nabi-nabi dulu, pelataran Tuhan itu adalah bagian daripada kemah suci. Jadi ada pelataran, ruangan suci dan ruangan maha suci. Dan pelataran itu ada 2 perabot yang disediakan di situ yang terbuat dari tembaga itu adalah mezbah korban bakaran dan bejana pembasuh. Dan orang yang boleh masuk mulai dari pelataran sampai ke ruangan maha suci adalah hanya imam. Ini saya kasih gambaran secara visual secara pada waktu zaman dulu ya. Nah, kenapa pelataran ini pemazmur menuliskan bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, pelataran itu gambaran bicara tentang keadilan Tuhan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang daerah iman. Jadi saat seseorang masuk dalam hadirat Tuhan, dia mulai masuk dalam pelataran. Kalau di dalam pelataran itu ada ada korban mezbah bakaran. Itu mereka bawa korban bakaran sebagai lambang mereka menebus dosa mereka. Zaman dulu kan pakai hewan. Mereka menebus dosa mereka, kemudian ada kolam basuhan atau bejana basuhan itu mereka mencuci tangannya, membersihkan setiap perbuatan salah mereka. Jadi aplikasinya di zaman sekarang ini pelataran itu menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. 1 minggu Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan cuma minta 1-2 jam untuk kita datang mengucap syukur kepada Tuhan.
dan meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kelemahan, kesalahan, dan kegagalan kita ketika kita mengiring kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan saat kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam pelatarannya, untuk masuk bertemu dengan dia secara pribadi, kita tidak menghormati dia dengan baik. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, mungkin kita udah angus, terbakar hangus, belum sampai ruangan tengah atau ruangan suci belum, mungkin sampai pelataran kita udah angus. Karena apa? Tuhan melihat hati. Saya memiliki kerinduan Bapak Ibu. Marilah kita mulai membenahi sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Karena sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat merasa sedih sekali ketika lonceng gereja sudah berbunyi, pujian sudah dinaikkan, kita malah memperlambat langkah kita untuk ke gereja. Bukan buru-buru masuk duduk. Makanya kami selalu berkomitmen bahwa ketika kami datang ke rumah Tuhan, siapapun pembicaranya, siapapun hamba Tuhannya, kami harus lebih awal datang. Kami yang menunggu Tuhan, bukan Tuhan yang menunggu kami. Dalam keterbatasan saya merawat Pak Tommy, saya akan usahakan lebih pagi untuk mempersiapkan dia supaya kami tiba di gereja tidak terlambat. Kami tidak mau mengulur-ngulur membuang waktu kami untuk datang ke tempat Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan untuk kita semua memiliki sikap hati yang seperti ini. Jangan sampai semua ini akhirnya hilang, dilindas, keadaan zaman dilindas oleh keadaan saat ini, tidak lagi kita menghormati pelataran Tuhan. Sehingga pemazmur menuliskan Daud begitu bergairah, Daud begitu merasakan bahwa lebih baik 1 hari loh di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di dunia ini. Daripada 1000 hari di tempat-tempat yang menyenangkan di dunia ini. Daud hanya minta lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Karena ini sebuah pilihan Bapak Ibu. Saat kita diperhadapkan Tuhan, mau pilih mana? Memang kita selalu memilih yang baik. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang jauh lebih baik. Seperti Daud katakan bahwa lebih baik. Jauh lebih baik adalah kita tinggal di pelataran Tuhan. Jadi pelataran Tuhan merupakan tempat yang istimewa bagi kita, anak-anak Tuhan. Pelataran Tuhan adalah menjadikan tempat yang paling nyaman bagi kita, anak-anak Tuhan, yang menghargai hadirat Tuhan, yang menghargai mezbahnya Tuhan. Mungkin kita tidak bisa menghargai karena kita tidak mengerti fungsinya. Mungkin kita tidak bisa menghargai karena kita mungkin tidak menikmati yang namanya pelataran Tuhan. Bukan salah pelatarannya, salah hati kita. Salah hati kita, salah sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Saya selalu berdoa Bapak Ibu, setiap Sabtu malam menjelang Minggu, kalau kita ibadah onsite, saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa Tuhan, minta cuaca yang baik, supaya kami yang dalam keterbatasan, kami bisa sampai di tempat dengan tepat waktu. Saya selalu minta berikan kami semua jemaat Tuhan tubuh yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat kami bisa bersemangat datang ke rumah Tuhan. Itu yang selalu kami doakan ketika hari Sabtu. Kalau hari Sabtu seperti ini, hari Minggu seperti ini, ibadah secara online, kami selalu berdoa Tuhan berikan semua rangkaian acara ini berjalan dengan baik, terdengar dengan baik. Karena ini adalah momen yang tidak bisa terulang lagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengulang, melihat kembali rekamannya, tapi hadirat Tuhan itu nggak bisa diulang. Dia akan terjadi, bekerja dan selesai, dan besok lain lagi, besok lain lagi. Karena Tuhan selalu merefresh, Tuhan selalu memberikan hal baru dalam hidup kita. Jadi jangan pernah meninggalkan atau mengabaikan kesempatan ketika kita berada di pelataran Tuhan. Saya mau bagikan ada 4 hal Bapak Ibu. Apa saja sih yang kita dapatkan ketika kita berada di pelataran Tuhan? Kita pengen tahu nih rahasianya apa sih? Sehingga Daud menuliskan begitu luar biasa. Luar biasa yang dikatakan bahwa lebih baik 1 hari. Berarti ada yang tidak baik di luar sana. Apa sih rahasia? Ada 4. Apa saja yang kita dapatkan ketika kita berada di hadirat Tuhan, ketika kita berada di pelataran Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur 65 ayat 4. Oh, di Alkitab ayat 5. Di Alkitab ayat 5. Mazmur 64 ayat 5 di Alkitab kita. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu.
Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Hal pertama, ketika kita berada di pelataran Tuhan, pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 65, ayat yang kelima dikatakan bahwa, saya ulangi lagi, bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Berarti apa? Tuhan bikin undangan untuk kita yang dipilih olehnya. Tuhan mengundang kita. Tuhan memilih kita dan mengundang kita untuk ngapain coba? Untuk dekat sama Tuhan dan menjadi kenyang. Namun sangat disayangkan, ada banyak orang yang menolak undangan Tuhan. Ada banyak orang yang menukar undangan Tuhan dengan kepentingan yang lain. Jangan sampai itu terjadi di dalam jemaat Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai terjadi. Jangan pernah menukar undangan Tuhan. Ketika Tuhan mengundang kita, ketika Tuhan mengajak kita untuk masuk dalam pelatarannya, ingat baik, ada pesan, ada poin khusus yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Ketika engkau menukarkannya, engkau tidak akan mendapatkan kembali. Orang yang dipilih, orang yang diundang, itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang diundang, orang yang Tuhan lihat dia pantas mendapatkan itu. Coba, Bapak Ibu punya hajatan, punya acara. Ketika kita punya acara, mungkin menikahkan anak, mungkin bikin acara ulang tahun dan sebagainya, kita mengundang orang, tentunya orang yang kita pilih, yang kita anggap pantas, yang kita anggap layak. Ini Tuhan loh, mengundang kita di dalam Mazmur 65. Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di mana? Di pelataranmu, baru pelatarannya. Baru pelatarannya, belum masuk ke ruangan suci dan belum masuk ke ruangan maha suci. Baru di pelatarannya kita sudah menukar undangan Tuhan. Kita sudah menolak undangan Tuhan. Kita baca dalam Yeremia 2 ayat 11. Saya akan bacakan secara cepat. Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Di dalam pelataran Tuhan, pemazmur menuliskan bahwa diundangnya kita masuk dalam pelatarannya untuk menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahnya, di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus. Tapi di orang banyak menukar dengan yang lain, yang fana. Benar nggak sih? Hari Minggu harusnya kita datang ke Tuhan, kita tukar dengan acara-acara lain. Dijauhkanlah kiranya itu dari hidup kita. Jangan pernah, saya selalu pesan kalau anak-anak saya sedang bertugas keluar kota, khususnya Henry dan Hana, seringkali mereka keluar kota, saya selalu pesan, ingat, cari gereja, ibadah dimanapun kamu berada. Jangan sampai tidak ibadah. Ketika kami, waktu Pak Tommy masih sehat, kami melayani pemberkatan pernikahan itu di Bali, dan pemberkatan itu hari Sabtu, bahkan acaranya sampai malam. Kami cari gereja, Bapak Ibu, kami nggak tahu Bali itu gereja di mana. Saya sampai tanya kiri kanan supir taksi, Pak, gereja terdekat di sini di mana kami mau ibadah. Akhirnya kami dibawa ke satu gereja yang namanya The Rock. Di situ kami beribadah. Kami nggak mau karena kami tahu hari Minggu ini tidak akan pernah terulang. Hadirat Tuhan, kemuliaan yang mau Tuhan berikan, kebaikan yang mau Tuhan berikan sama kami itu nggak akan terulang. Jadi mari kita lakukan hal baik ketika Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam mesbahnya, dalam pelataran, jangan pernah ditukar. Dan yang kedua, saya akan bacakan Lukas 14 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan Lukas 14 ayat 17 sampai 20. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini contoh Bapak Ibu, menolak undangan Tuhan. Yang pertama beli ladang. Ladang bicara apa? Pekerjaan.
Ladang bicara pekerjaan, di mana kita mencari makan di situ. Hanya karena pekerjaan, kita menukarkan, kita menolak undangan Tuhan. Saya pernah bekerja di salah satu properti di Jakarta ini. HRD saya bilang, kamu harus masuk hari Minggu. Saya bilang, tidak Pak. Saya nggak akan bekerja di hari Minggu. Kalau Bapak mengizinkan saya tidak bekerja di hari Minggu, saya terima. Saya terima. Tapi kalau tidak, saya lebih baik mundur. Akhirnya saya diperbolehkan, saya sendiri karena saya bagian marketing, jadi saya sendiri pada waktu itu diizinkan untuk tidak ikut acara marketing di hari Minggu. Karena setiap minggu, karena properti kan jualan rumah tuh ramainya hari Minggu. Jadi saya sendiri yang mendapat favornya bahwa saya nggak bekerja di hari Minggu. Karena saya nggak mau menukar apa yang penting dalam hidup saya. Kemudian dikatakan sapi. Sapi itu apa? Sapi itu harta kekayaan kita kan. Nah itu ada banyak orang yang tipis-tipis banget kelihatannya. Ketika sudah diberkati Tuhan, mau menikmati nih ada berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu besok aja ibadah, atau nanti aja kita ikut online, atau kita ini itu. Kita tukar. Sapi itu berbicara harta kekayaan kita. Kemudian yang kedua, baru nikah, rumah tangga baru, keluarga kita, istri, kita tukar. Ada banyak begitu kan? Oh, karena begini, karena begitu, karena istri, karena keluarga, karena anak, karena ini, jadi saya nggak bisa. Jangan, Alkitab nulis loh, bukan kata saya. Alkitab yang nulis. Jangan pernah menukar, jangan pernah menolak. Jadi bukan karena saya hanya mengingatkan, ketika saya baca firman ini, saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, untuk jangan pernah menolak dan menukar undangan Tuhan. Karena di pelatarannya Tuhan bilang, Tuhan ingin kita dekat kepadanya untuk menjadi apa? Menjadi kenyang akan perbuatan-perbuatannya. Menjadi kenyang akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka dalam Mazmur yang tadi kita baca, di Mazmur 84, ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Mazmur 84 ayat 1 sampai 7. Di ayat kedua saja saya mulai. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Yang kedua, poin kedua, di pelataran Tuhan, bayangin aja dituliskan di Mazmur ini, Mazmur 84, sampai burung pipit saja, dikatakan burung layang-layang saja, itu memiliki tempat, menaruh anak-anaknya apa? Di mesbah, mendapatkan tempat istimewa. Lah kita yang diundang untuk menerima tempat istimewa. Kita menolak, kita menukar. Burung pipit, Bapak Ibu, kalau baca di firman Tuhan, itu burung yang suka dipakai untuk barter. Burung yang nggak ada nilainya. Dia mendapat tempat istimewa di mana mesbahnya Tuhan. Kita yang memiliki undangan, dipilih Tuhan, masih menolak dan menukar undangan Tuhan. Poin yang kedua, Mazmur 84 ayat 1 sampai 7, bahwa di pelataran Tuhan itu ada apa? Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada berkat. Garis bawahi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Hidup ini nggak selama mulus, Bapak Ibu. Makanya Tuhan tahu saat Dia mengundang kita ke pelatarannya, mungkin kondisimu pada saat ini atau pada saat itu sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi justru dikatakan ketika kita lewat di lembah Baka, Tuhan membuatnya menjadi apa? Ya, tempat yang bermata air. Dijadikan tempat-tempat yang kering jadi tempat-tempat yang penuh dengan berkat. Bahkan di ujungnya dikatakan hujan pada awal musim menyelubungi mereka dengan berkat. Berarti ada berkat yang Tuhan mau berikan.
Jadi jangan pernah menukar atau menolak saat Tuhan mengundang kita untuk datang di pelatarannya. Itu yang kedua, ada kebahagiaan, ada ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, bahkan diselubungi dengan berkat. Kalau habis ibadah, kita pulang, tapi kita sama seperti pada waktu kita datang, dengan hati yang tidak baik, kesel, marah, jengkel. Saya rasa something wrong dalam hati kita. Ada hal yang salah. Tapi justru ketika kita datang ke pelataran Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang ke tempat-tempat ibadah, kita pulang berbeda seperti pada waktu kita datang. Berarti kita mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan, sukacita, penyediaan yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita pulang dengan hal yang sama, perbaiki saja hati kita. Yang salah bukan pelatarannya, yang salah bukan khotbahnya, tapi yang salah adalah hati kita. Ayo, mulai sekarang yuk, benahi hidup kita. Jangan sama lagi seperti tahun-tahun yang telah lalu. Semakin bergairah Bapak Ibu, semakin bersemangat kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, di dalam Mazmur 84, masih ada 2 poin. Mazmur 84 ayat 11, 12, saya akan bacakan. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang keempat, di pelataran Tuhan ada kasih, ada kebaikannya, ada kemurahan yang tidak pernah ditahan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah menahan janjinya dalam kehidupan kita. Saat kita memastikan diri kita berada dalam hadirat Tuhan, percayalah, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang indah, Tuhan akan segera limpahkan dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah menahan hal-hal baik dalam hidupmu. Jadi masih mau menolak, masih mau menukar. Padahal Tuhan sedang menyediakan segala yang baik dalam hidup kita. Dan kalau dalam terjemahan lain, di poinnya di ayat 10 dalam terjemahan lain, pemazmur menuliskan gini, lebih baik aku jadi penjaga pintu. Karena dia tahu ketika orang berdiri dekat pintu, dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di dalam ruangan itu. Benar nggak? Dia menjadi orang yang pertama yang bisa tahu apa yang terjadi dalam ruangan itu. Sampai terjemahan itu menuliskan seperti itu. Inginnya pengen itu deket banget, inginnya pengen lebih tahu. Manusia kan cenderung pengen lebih tahu. Kapan sih saya diberkati Tuhan? Kapan sih saya ditolong Tuhan? Sinyalnya udah ada belum? Kita menjadi orang-orang yang pengen cepat lebih tahu. Sampai seperti itu dituliskan bahwa hal seperti itu yang harus kita miliki, bahwa kita harus memiliki kerinduan tuh yang menggebu-gebu, yang luar biasa. Karena Tuhan katakan bahwa dia tidak akan pernah menunda di ayat tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam poin yang keempat, apa saja yang kita dapatkan ketika kita berada di pelataran Tuhan? Selain kita mendapatkan undangan, selain kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, selain kita memiliki kebahagiaan, bahkan diselubungi dengan berkat, kekuatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita mendapatkan kemurahan kasih yang tidak pernah ditahan-tahan oleh Tuhan. Yang terakhir, poin yang keempat, di dalam Mazmur 92, ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Poin yang keempat, bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Di sini tidak berbicara menjadi gemuk secara fisik dan segar secara fisik, tidak. Tapi rohnya semakin gemuk, rohnya semakin mantap, rohnya semakin segar. Kemana saja dia berada, dia membawa kesegaran, dia membawa kehidupan bagi orang yang di sekitarnya. Karena dari dalam kehidupan kita itu mengalir aliran kehidupan. Di sekeliling kita, lingkungan kita,
teman, sahabat, kerabat, ruang pekerjaan kita. Mungkin sudah banyak kita mendengar kematian iman, kematian semangat, tapi saat engkau berada dalam pelataran Tuhan dan tetap menikmati hadirat Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkanmu berada, engkau selalu membawa kehidupan, membawa kesegaran, membawa kecerahan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini kan udah beberapa bulan nganterin El ke sekolah. Jadi di situ ada 10 orang tua yang menunggu anaknya termasuk saya. Kemudian saya berdoa sama Tuhan begini, setiap saya nganterin El, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau jadi orang tua murid yang cuma duduk, menghabiskan waktu 1,5 jam menungguin anak sekolah dan nggak melakukan apa-apa. Tahu Bapak Ibu, Tuhan kasih 1 jiwa buat saya. Jadi duduk begitu tiba-tiba ada 1 orang tua murid datang kepada saya, entah ceritanya gimana saya juga lupa, tiba-tiba kami masuk dalam pembicaraan tentang firman. Ketika saya membagikan bahwa kita hidup itu, ibu ini rupanya kalau ke sekolah tuh dia jualan es plastik sama jualan gorengan. Dia bilang, Oma aku kerja kayak gini ya untuk tambah-tambah hari-hari. Nggak apa-apa, aku bilang, itu halal, baik, dan jadi berkat buat kami yang nunggu. Ya Oma, kalau aku lihat kehidupan, aku suka bilang sama suamiku tuh dari Katolik, dianya dari Pentakosta. Suamiku tuh imannya kecil, Oma, kata dia bilang gitu. Aku rindu banget Oma punya mobil. Ya kerjaanku cuma tukang gorengan, suamiku kerja apa sih? Tapi aku selalu perkatakan, Oma, Tuhan aku pengen punya mobil supaya kalau ke sekolah anakku tidak kehujanan dan sebagainya lah. Aku perkatakan, tahu nggak Oma, satu waktu kelak tuh Oma, kita gimana tuh tautannya aku bisa punya, walaupun mobil nggak bagus Oma. Tapi aku bisa, nah di situ aku masuk firman Tuhan, aku bilang, itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman, saya bilang, firman itu berkuasa. Dan dia akan bekerja menurut apa yang dia katakan. Kemudian dia mulai curhat, akhirnya dia menangis dengan hidupnya. Dia menangis, saya mulai menguatkan, menangis. Dia dia terhibur, dia dikuatkan. Akhirnya masuklah kami dalam pembicaraan firman Tuhan, dan saya melihat gini, Tuhan terima kasih. Ketika saya berada di satu tempat yang mengalami kekeringan rohani, yang mengalami kegersangan, iman yang tidak bertumbuh, saya boleh mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Karena apa Bapak Ibu? Banyak-banyak waktulah di pelataran Tuhan. Karena kita akan menerima segala yang baik daripada Tuhan. Dan poin yang keempat yang mau saya bagikan, ketika kita tetap berada di pelataran Tuhan dan senang berada dalam pelataran Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yang keempat adalah adanya pertumbuhan rohani yang kuat bahkan sampai tua. Amin. Iman kita, rohani kita tidak mengkerut seperti wajah kita, seperti badan kita yang semakin tua semakin kecil, tidak. Tapi rohani kita semakin besar. Karena apa? Kita banyak menginvestasikan waktu kita di hadirat Tuhan. Jadi itulah keuntungan. Itulah hal-hal yang kita dapati. Yang pertama, apa saja yang kita temukan di dalam pelatarannya Tuhan? Kita menerima undangan, kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan menyelubungi kita dengan berkat. Bayangin, menyelubungi dengan berkat itu kita nggak bisa kemana-mana. Ke sini berkat, ke situ berkat, ke sana berkat. Karena apa? Diselubungi dengan berkat. Amin. Nggak seneng tuh. Masih mau menolak undangan Tuhan. Yang ketiga, dikatakan apa? Tuhan nggak pernah menahan-nahan kebaikannya. Bayangin aja. Mau menahan, Tuhan langsung, kasih lepaskanlah. Bukankah itu suatu yang istimewa buat kita? Dan yang keempat, bahwa ada pertumbuhan rohani. Rohani kita tidak semakin kerdil, tapi rohani kita semakin dewasa, semakin besar, semakin kuat, mengalirkan aliran kehidupan dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Saya terus berdoa, walaupun di tengah-tengah kita ada anak-anak yang masih kecil, yang mungkin pemahamannya belum sampai seperti kita. Saya selalu memiliki keyakinan bahwa firman Tuhan itu sanggup menembus hati mereka. Karena firman Tuhan itu roh. Dan anak-anak juga punya roh. Amin. Sama seperti kita diciptakan. Oleh karena itu, bantu kami sebagai pelayan Tuhan. Kami juga merindukan buat orang-orang tua di luar sana. Ayo, mulai bawa anak-anak kita, latih mereka untuk mencintai pelataran Tuhan seperti Daud, untuk senang ketika berada di hadirat Tuhan. Walaupun dengan anak-anak seusia mereka mungkin sekitar 5, nggak sampai 10 tahun udah nggak bisa diem kan, pelitisan ini. Tapi nggak apa-apa.
Jangan marahin mereka, tenangkan mereka dan bawa mereka untuk tetap senang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada yang mau didoakan sebelum kita tutup ibadah di minggu ini, untuk diingat kembali bahwa tanggal 18 Desember kita akan ada ibadah perayaan Natal di jam 5 sore. Jadi untuk anak sekolah minggu nanti persiapkan diri ya. Kalian diberikan kesempatan untuk presentasi. Untuk anak tunas remaja, usia Jos, Timothy, dan Arete, persiapkan diri juga kalian ya untuk Natal di tanggal 18 nanti jam 5 sore. Baik, ada yang mau didoakan? Oma, tolong doain Ompa sakit. Oh, baik. Baik, kita doakan untuk Pak Tambunan yang sedang sakit. Biar kuasa Tuhan bekerja. Ada lagi yang mau didoakan? Ada yang mungkin mau keluar kota atau anak-anak. Kenapa Arete? Aku mau PH Oma hari Senin nanti. Tolong doakan. Ulangan ya? Iya, mau PH. Siap. Oke. Ya. Jos dan Timothy nggak ada. Mabel, ada ulangan atau apa? Yang lainnya anak-anak? Kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Bahkan tak pernah berhenti dan tak pernah berkesudahan. Terima kasih buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan dalam tubuh yang sehat untuk duduk mendengarkan perkataan firman-Mu. Engkau mendidik kami, Engkau mengajar kami Tuhan. Berikan ke hati kami yang mudah dibentuk Tuhan. Hati kami yang mudah menerima kebaikan Tuhan supaya hidup kami terbentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, pagi hari ini kami melepaskan berkat Tuhan turun, khususnya untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar, Bapak Ibu Sitorus. Kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk Oma Nafi dan keluarganya, melepaskan berkat Tuhan untuk Ibu Tati, anak cucu menantunya, melepaskan berkat Tuhan turun atas David, Mega, Mabel, Damian, melepaskan berkat Tuhan turun atas Henry, Hana, dan El. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan melalui firman pagi hari ini, ketika hati kami persembahkan kepadamu dan kami memiliki kehausan dan kelaparan akan hadirat dan pelataran-Mu Tuhan, maka segala yang Tuhan telah sediakan itu menjadi bagian kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami, untuk Arete yang nanti Senin akan menghadapi ujian semester atau lainnya. Tuhan, berdoa Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat yang luar biasa, sehingga Arete boleh menyelesaikan setiap soal tugas yang diberikan oleh guru dengan nilai yang terbaik Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk Bapak Tambunan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau tabib di atas segala tabib. Jamahan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menghampiri beliau di pembaringannya. Kuasa-Mu mengalir dari tempat yang kudus, menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Supaya Pak Tambunan boleh kembali beraktivitas, boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kami juga ada keluarga Andre beserta baby, beserta istri dan anaknya Tuhan. Kami memberkati keluarga ini Tuhan. Sekalipun kami jarang bertemu, tapi kami percaya anugerah Allah juga menjadi bagian dalam kehidupan keluarga mereka, khususnya baby yang masih dalam pertumbuhan Tuhan. Anugerah Allah melimpah dan menyertai senantiasa sehingga anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ini syukur kami pada hari ini Tuhan. Demikian juga keluarga kami serahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerjakan rencana dan rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami tetap minta kekuatan dari tempat yang maha tinggi untuk kami tetap bisa melayani Engkau dengan sungguh hati, melayani Engkau dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari kami yang lain. Berkati anak-anak kami yang besok kembali bekerja, anak cucu, anak mantu kami yang kembali bekerja, Tuhan berkati. Ibu Tati juga yang kembali bekerja, Rita, ataupun Pasitorus, Andre yang kembali bekerja, Tuhan.
Biar tangan berkat Mega David juga yang kembali bekerja. Biar tangan Allah menyertai mereka sehingga mereka diberikan keberhasilan di dalam ladang-ladang yang Tuhan percayakan. Demikianlah Tuhan permohonan kami percaya dan kami imani bahwa kami telah menerima segala yang baik ketika kami berada di pelataran-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita terarah kepada Tuhan. Percaya dengan iman, apa yang ada dalam hatimu, nyatakan kepada Tuhan, maka engkau akan menerima. Dan Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan menahan kebaikannya atasmu. Bahkan engkau akan diselubungi dengan berkat. Bahkan engkau akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa ketika engkau tertanam di bait Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, hati yang terarah kepadamu, percaya kepada perkataan-Mu. Biar mereka semua menerima segala yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya dengan iman dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu